25 Juni 1965, Bung Karno menamai Kompas pemberi arah dan jalan dalam mengarungi lautan dan hutan rimba. ...28 Juni 1965, Harian Kompas resmi terbit. Hingga 5 Oktober 1965, Harian Kompas diminta tidak terbit karena situasi politik. Pada 6 Oktober 1965, Kompas diizinkan terbit kembali. 21 Januari 1978, Kompas kembali dilarang terbit oleh pemerintah. Saya yang ditelepon, kalimatnya biasa aja. Besok Kompas nggak boleh terbit. Senin 6 Februari 1978, Kompas diizinkan terbit kembali. Selamat malam Indonesia. Selamat bergabung di Kompas TV bersama saya Daniel Mananta. Dan saya Gloria Oyong. Dalam acara hari ulang tahun ke-55 Harian Kompas. Kawan dalam perubahan. Ya, dan pada hari ini 28 Juni 2020 sudah 55 tahun Harian Kompas menemani masyarakat Indonesia dengan menyajikan informasi dan juga berita yang terpercaya. Dan tentunya pada hari ini, di hari yang istimewa ini, kita akan merayakannya tahun ke-55. Jadi yang pastinya tidak hanya menyampaikan informasi dan inspirasi. Harian Kompas juga selalu memberikan apresiasi. Nah, dalam setiap insan yang berkarya di berbagai bidang, khususnya jurnalistik pastinya. Nah, setiap insan yang berkarya seperti penulis, cendekiawan, jurnalis, dan sejarawan itu diyakini Harian Kompas adalah rekan atau kawan yang membantu dan menemani perjalanan Harian Kompas menuju ke arah perubahan yang lebih baik dan maksimal. Ya, dan tentunya sebagai kawan dalam perubahan, Harian Kompas berharap tidak hanya dapat memberikan inspirasi dan informasi dari segala perubahan yang terjadi, namun juga dapat menjadi kawan yang diandalkan dan juga dipercaya dalam perjalanan selanjutnya tentunya. Betul, Glory. Sebagai rasa syukur dalam acara hari ulang tahun yang ke-55 Harian Kompas ini, malam hari ini kami akan membawa kebahagiaan dengan ketulusan hati dari yang terdalam untuk memberikan sajian yang terbaik, pastinya penampilan yang menarik dan juga bermakna untuk Anda semua pemirsa di rumah. Betul sekali Daniel, dan memang karena Harian Kompas ini sudah menjadi pengiring dalam Indonesia, mengisahkan berbagai peristiwa yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia, menjadi saksi sejarah. Pastinya mengiringi dengan setulus hati juga ya Gloria. Nah, seperti salah satu bank milik pemerintah terbesar di Indonesia, yaitu Bank Rakyat Indonesia BRI, yang selalu hadir untuk masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Karena BRI melayani dengan setulus hati. Suatu kehormatan juga bagi saya Daniel Mananta bisa berada di sini menjadi bagian dalam acara ulang tahun Harian Kompas yang ke-55. Malam ini juga akan dimeriahkan oleh penampilan musik dari Tulus dan Yura Yunita. Dan tentu selain Tulus dan juga Yura, kita juga akan ada penampilan musikalisasi puisi dan juga pemberian penghargaan cerpen pilihan Kompas 2019 dan juga Anugerah Cendekiawan Berdedikasi 2020. Dan dalam 55 tahun berkarya, selain menyampaikan informasi dan berita yang terpercaya dan juga informasi yang informatif, Harian Kompas juga sigap dan gesit dalam memberikan bantuan bagi mereka yang membutuhkan. Betul, jadi berbagai bencana alam atau peristiwa yang telah terjadi di bumi pertiwi, Harian Kompas terus dan turut mencatatkan namanya dalam pemberian bantuan dengan tajuk Dana Kemanusiaan Kompas atau DKK Kompas. biasanya dikenal begitu oleh masyarakat. Betul, ya? Dana Kemanusiaan Kompas sejak tahun 1982 ya. Dana Kemanusiaan Kompas ini hadir dengan tujuan untuk membangun kultur gotong royong dan tentunya dalam menyikapi berbagai masalah kemanusiaan yang terjadi dari dulu hingga saat ini. Dana Kemanusiaan Kompas memiliki visi
bahwa kepedulian untuk membantu sesama harus dipupuk tinggi, seiring dengan kesadaran dan kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat untuk memberi, mencintai, dan membantu sesama. Dan pastinya berikut sekilas mengenai perjalanan dana kemanusiaan Kompas dalam memberikan pengaruh bagi sekitar. Dan tentunya setelah tayangan tersebut nanti kita saksikan tayangan kilas DKK atau Dana Kemanusiaan Kompas. Akan ada pula penampilan spesial di hari ini dari wartawan harian Kompas yang akan membawakan sebuah karya puisi yang juga berpondasi pada gagasan-gagasan Bapak Yaakob Utama yang ditafsir ulang dari tajuk harian Kompas, Kawan Dalam Perubahan tahun 80-an diiringi dengan alunan musik dari Sri Hanuraga. Tanpa terasa sudah 38 tahun Dana Kemanusiaan Kompas DKK menemani harian Kompas untuk membangun kultur gotong royong, sikap bersama untuk peduli terhadap mereka yang diterpa masalah kemanusiaan. Diawali dengan musibah meletusnya Gunung Galunggung di Kabupaten Garut, Jawa Barat pada April 1982, DKK terus melangkah pada setiap peristiwa bencana alam dan musibah yang terentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Dalam hal musibah bencana alam, langkah DKK tidak terhenti saat meletusnya Gunung Galunggung, tetapi lebih kencang lagi saat gempa dan tsunami di Aceh tahun 2004, gempa Yogyakarta dan Jawa Tengah tahun 2006, gempa dan tsunami di Flores tahun 1992, gempa di Sumatera Barat tahun 2009, dan meletusnya Gunung Merapi pada tahun 2010. Langkah DKK tak kalah gesit saat gempa dahsyat menggoyang Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa NTB pada Juli 2018. Sebulan kemudian gempa lebih dahsyat lagi menggetarkan kota Palu dan sekitarnya di Sulawesi Tengah. Gempa ini tidak hanya diikuti dengan tsunami, tapi juga likuifaksi. Selain musibah alam, bencana kesehatan juga tak luput dari perhatian DKK. Wabah campak dan kekurangan gizi pada anak-anak di pedalaman Kabupaten Asmat, Papua pada awal Januari 2018 menjadi fokus DKK untuk menggalang kepedulian masyarakat seluruh Indonesia. Bencana ini mengakibatkan 80 anak-anak di Kabupaten Asmat meninggal dunia. Di masa pandemi COVID-19 saat ini, DKK juga bergerak cepat untuk memberi dukungan bagi tenaga kesehatan maupun warga terdampak untuk menanggulangi penyebaran COVID-19. Bantuan alat pelindung diri berupa hazmat, pelindung wajah, kepala, dan kaki disebarkan di rumah sakit rujukan yang ada di Indonesia. Lebih dari 60 rumah sakit diberi bantuan APD tersebut yang tersebar mulai dari Sumatera Utara hingga Papua. Bantuan pembaca harian Kompas juga disalurkan dalam bentuk sembako, masker, tempat cuci tangan, dan cairan antiseptik kepada warga yang rentan terhadap penularan. Tak luput menjadi perhatian DKK adalah masyarakat penyandang difabel, seniman, dan mahasiswa perantau. DKK juga menjalin kerjasama dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dengan memberi bantuan sebesar 5,5 miliar rupiah untuk mendorong para relawan lebih cepat lagi membantu para korban penularan COVID-19 sekaligus menekan penularan virus tersebut di tanah air. Bantuan pembaca Kompas untuk penanggulangan COVID-19 terkumpul sebesar 3,82 miliar rupiah. Namun, sumbangan yang disalurkan untuk tenaga kesehatan dan warga terdampak telah mencapai 9,75 miliar rupiah. Bagi DKK juga melekat tanggung jawab yang besar untuk memberikan yang terbaik. Karena yang kita pertanggungjawabkan adalah kepercayaan masyarakat. Maka kita berlakukan pekerjaan pokok menyampaikan kepada yang berhak, yakni para korban dalam waktu yang tepat, utuh, dan tepat sasaran. Terima kasih kepada para penyumbang yang selama ini menjadi sumber dana bagi kegiatan DKK, baik secara lembaga maupun perorangan. Semangat berbagi menjadi penggerak atas kepedulian terhadap kemanusiaan. Berkat para penyumbang, DKK bisa mewujudkan misinya yang juga turunan langsung dari moto harian Kompas, amanat hati nurani rakyat. Kawan dalam perubahan. Sejarawan, ahli agama, pakar tata negara. Kami injak-injak argumentasinya.
Para pakar kami bunuh di dunia maya. Kami seolah mencari kebenaran, padahal pembenaran. Semakin jauh mencari, semakin mantap hati. Asumsi-asumsi menjadi nyali, prasangka menemukan legitimasi. Jika ada yang tak satu suara, kami tengkari dengan prasangka. Ini kemenangan rejim algoritma. Kita hidup dalam masyarakat buru-buru, menyebar kabar tanpa cari tahu. Tanyalah tentang kebenaran yang mereka sebar. Aku juga ingin tanya kepadamu. Begitu biasanya jawaban mereka. Terseret aku ke sini. Informasi datang bertubi-tubi. Tak perlu mencari. Sayangnya, tak semua bergizi. Makin banyak aku konsumsi, pening kepala juga hati. Teringat aku pada seorang kawan yang tak pernah pergi meski kadang aku tiadakan. Aku akan menemani sampai tetes tinta penghabisan, katanya pada satu kesempatan. Kau yang tak pernah bosan berkisah tentang kebenaran, dengan gagah atau terseok memungut fakta-fakta. Memilin menjadi lilin, terang dalam kegelapan. Perkara yang berdiri ponga, kau dudukkan berwibawa. Aku masih ingat tentang penguasa yang pindah langkah, gara-gara realita yang kau susun dalam kata. Akar rumput tumbuh semangatnya, ketika kau siram optimisme tanpa imbuh. Kau tak bosan menyapa yang papa, mengingatkan yang kaya. Caramu seperti tepukan pundak kawan lama. Tulus, jonder akal bulus. Kau menolak mati menyebatani kami, memastikan segala tetap hidup dan hadir berdetak. Agar tiada yang merasa tertinggal atau terasing berserak. Dunia berubah, kau ada, mengada. Kebebasan itu lentur, meluas, menyempit. Kau memahami arus, menyalurkannya ke permukaan. Jujur saja tidak cukup, perlu bijak dan mahir. Itu kau yang membuatku selalu tersihir. Kau selalu memandang jauh, sembari melihatku jatuh. Aku rindu pulang ke rumahmu, yang beratap fakta, berpintu keraguan pada kata-kata, berdinding nurani, berpondasi melayani. Kau, kawan dalam perubahan. Ini kan kita melihat sejarah panjang ya. Selalu dipakai untuk rujukan, untuk ngecek mengenai kebenaran sebuah berita. Dan ini reputasi baik itu saya kira harus dijaga. Karena dalam lanskap industri media yang
perubahannya ini cepat banget nih kan. Semuanya kan sekarang ingin apa ya, ingin semua media ini saya lihat masih dalam proses mencari model bisnis yang benar ke depan itu seperti apa. Dan bukan hanya Indonesia, saya kira semuanya masih dalam proses mencari sebuah model. Sehingga apa ya, menghadapi tantangan yang berat ini, saya meyakini Kompas bisa lulus. Dan tetap bisa menjadi pegangan para pembaca, mempertahankan reputasinya, dan bisa menghindari, mengarungi informasi-informasi yang sekarang ini banyak yang sesat. Saya kira bisa menjadi panduan dari masyarakat dalam rangka mendapatkan sebuah informasi yang benar. 14 September 1995, Harian Kompas meluncurkan Kompas Online tahun 2008 menjadi kompas.com. 1 Januari 2000, edisi khusus Milenium Baru. (28 Juni 2005), Harian Kompas dengan wajah baru. 9 September 2011, Kompas TV mulai tayang. (3 Januari 2018), Harian Kompas tampil dengan desain baru. Harian Kompas hadir dalam platform digital Kompas ID. Harian Kompas, ranking kelima dari 200 surat kabar sedunia. Harian Kompas menduduki peringkat kelima dalam daftar 200 koran dunia tahun 2019 menurut Forbes International Media dan Newspaper. Selamat sore teman-teman semuanya. Kita akan memastikan liputan khusus tentang normal baru. Dan kita bersyukur kita menjadi saksi sejarah di abad ini tentang begitu besar perubahan kehidupan manusia, dan perubahan kehidupan manusia ini harus kita kawal bersama. Silakan Pak Adip selaku Rakta untuk kita apa boleh buat hidup kita hari ini memang betul-betul berubah ya. Harus menyesuaikan, beradaptasi dengan berbagai protokol, apakah itu dalam bekerja, bersekolah, kesehatan, dan juga gaya hidup. Internasional, kita bisa lebih sering bertemu, termasuk dengan Mas Mustafa Abdurrahman yang ada di Kairo, Mesir. Bahkan Mas Mustafa kali ini juga mengikuti rapat sore ini. Oh, Mas Mustafa bergabung ya? Oke. Gimana kondisi normal baru di Mesir? Seperti yang saya sampaikan tadi, opini di sini justru menyorot normal baru yang sedang diberlakukan di Arab Saudi, karena itu terkait dengan nasib pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Baik, terima kasih laporannya, Mas Mustafa. Teman-teman, kalau kita mendengarkan tadi ya, kehidupan benar-benar berubah sekali. Kita harus mencarikan solusi dan kita harus menemani masyarakat untuk menghadapi perubahan yang luar biasa ini. Teman-teman, Pak DP, kelihatannya materi kita sudah lengkap ya untuk liputan khusus normal baru ini. Tapi seperti biasa kita pastikan harus cover website ya. Teman-teman Kompas lagi pada kumpul ya. Pak Doni, terima kasih sudah bergabung. Saya Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-55 untuk Harian Kompas. Semoga Harian Kompas tetap jaya, tetap menjadi penunjuk arah untuk kebaikan bangsa kita,
dan selalu menyajikan berita yang terbaik kepada masyarakat. Kompas tetap selalu di hati masyarakat. Terima kasih Pak Doni. Masih bersama kami dalam kemeriahan acara hari ulang tahun ke-55 Harian Kompas, Kawan Dalam Perubahan. Dan seperti yang tadi kita saksikan ya dalam tayangan sebelumnya, dan bagaimana tim redaksi Harian Kompas terus melakukan adaptasi dalam perubahan yang terjadi dari masa ke masa, dan juga melakukan banyak penyesuaian pula demi tercapainya satu tujuan yang lebih baik, yaitu Harian Kompas yang lebih baik. Betul sekali Glory. Jadi terlihat ya dari tayangan yang tadi itu bahwa selama 55 tahun ini Harian Kompas selalu beradaptasi, evolve gitu ya dari berbagai sisi untuk terciptanya kemajuan yang lebih baik. Dan tentunya karena karya itu dihasilkan melalui proses yang matang untuk menciptakan sebuah tulisan yang akurat dan terpercaya. Jadi panjang prosesnya. Dan itu kebayang ya kalau misalnya itu bukan sesuatu yang main-main gitu. Ibaratnya butuh banget yang namanya intuisi yang kuat dan ditambah pastinya dengan data dan informasi yang tepat. Jadi mampu menghasilkan mahakarya yang bisa bertahan hingga di usia yang ke-55-nya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dari setengah abad, Harian Kompas hadir sebagai salah satu media nasional arus utama di Indonesia. Secara pribadi, saya mengenal Harian Kompas sebagai media yang terus memegang teguh prinsip-prinsip jurnalistik, independen, netral, akurat, jujur, dan benar, sehingga selalu lekat di hati pembacanya. Saat ini masyarakat Indonesia tengah terguncang akibat pandemi COVID-19 yang memaksa kita semua mengubah perilaku dan kebiasaan hidup dengan tatanan baru. Di saat seperti inilah saya berharap Harian Kompas terus konsisten menjalankan perannya, tidak hanya sebagai penyedia informasi, tapi juga menjadi media edukasi bagi masyarakat dalam menjalani tatanan hidup baru di tengah pandemi. Selamat ulang tahun Harian Kompas. Semoga di usia ke-55 ini Harian Kompas semakin maju dan tetap menjadi media terpercaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada perasaan khusus yang muncul setiap melihat koran Harian Kompas. Karena Bung Karno yang memberikan nama Kompas di tahun 1965. Waktu itu Bung Karno mengatakan, tahu apa itu kompas? Pemberi arah dan jalan dalam mengarungi lautan dan hutan rimba. Dan memang koran Harian Kompas diakui keunggulannya dalam menyajikan berita yang penting untuk diketahui oleh masyarakat, serta memiliki keahlian dalam memaknai sebuah berita dan membuat pembaca mendapatkan pemahaman yang utuh terhadap sebuah peristiwa. Saya berharap koran Kompas terus mengingat makna namanya yang diberikan Bung Karno. Apalagi di era digital sekarang yang bisa membuat orang makin bingung dengan banyak berita yang tidak akurat atau berita hoaks. Justru di saat seperti ini, masyarakat membutuhkan Kompas untuk menjadi salah satu sumber informasi yang akurat dan mencerahkan. Selamat ulang tahun ke-55 untuk Harian Kompas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemberitaan yang akurat dan objektif sangat penting dalam membentuk persepsi dan opini. Itulah yang saya suka dari Kompas. Selalu terdepan dalam berita-berita yang akurat
dan objektif, membangun persepsi dan opini, termasuk di bidang ekonomi, sekaligus membangun optimisme bagi ekonomi negeri. Saya, Peri Warjio, Gubernur Bank Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-55 bagi Kompas. Terus maju di depan dalam pemberitaan yang akurat, objektif, membangun persepsi, opini, dan optimisme bagi negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Era digital membentuk sebuah dunia yang baru, sebuah kebiasaan yang baru. Berita, jurnalisme juga mengalami perubahan. Saya berharap di era yang sekarang penuh dengan berita hoax, penuh dengan fake news, di mana mudah sekali orang percaya dengan forwardan di WhatsApp group dan banyak berita-berita tidak benar yang beredar. Semoga Kompas tetap sesuai namanya bisa menjadi Kompas, bisa menjadi arah yang selalu bisa diandalkan untuk menunjukkan mana berita yang jernih, faktual, dan bisa dipercaya. Saya Ernest Prakasa mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-55 buat Harian Kompas. Selamat siang semuanya, nama saya Eka dan saya dari Jepang. Sekarang saya belajar di Universitas Santo Dharma. Saya cinta Indonesia karena walaupun masa pandemi, orang-orang selalu saling membantu dan bergotong royong. Melalui Kompas, saya bisa belajar tidak hanya bahasa Indonesia, tetapi masalah sosial di Indonesia dan sudut pandang orang Indonesia terhadap hal-hal sosial. Dan saya sangat cinta Kompas, jadi saya membuat clipping setiap hari. Terima kasih Kompas selalu membantu saya, dan selamat ulang tahun ke-55. Dadah! ...1979 hingga 2020, Adi Negoro, berbagai kategori. ...2010 hingga 2019, Asian Digital Media Awards atau One IFRA Asia. Jelajah Sungai Musi tahun 2010. Desain Halaman 1 tahun 2010. Ekspedisi Citarum tahun 2011. Ekspedisi Cincin Api tahun 2012. Jelajah Kuliner Nusantara tahun 2013. Kompas.id Reader Revenue Initiative tahun 2018. Jelajah Terumbu Karang tahun 2018. hingga 2020 Indonesia Print Media Award atau IPMA, berbagai kategori. Juli 2013 Lifetime Award dari Asian Publishing bagi Yaakob Utama. hingga 2019 media berdedikasi dalam bahasa Indonesia. Mei 2018 Kompas.id terima ID Website Award.
8 Oktober 2018. One Ifra Print Innovation Awards 2019 Internasional. Piala Presiden, liputan investigasi anak-anak Indonesia diperdagangkan. Dengan rasa syukur dan ucapan terima kasih, saya menyampaikan pada hari ini Harian Kompas genap berusia 55 tahun. Perjalanan 55 tahun yang berawal dari tanggal 28 Juni 1965 tidak selalu mulus, tetapi penuh lika-liku melewati banyak tikungan, tanjakan, dan menghadapi berbagai tantangan. Upaya menghadapi berbagai tantangan tidak dilakukan sendiri-sendiri, tapi dirumikan secara bersama-sama. Sudah sering disinggung, jika tantangan dihadapi bersama-sama saja sudah sulit, apalagi kalau dihadapi sendiri-sendiri. Hal itu sebabnya pendiri Harian Kompas dan grup Kompas Gramedia, almarhum Bapak PK Ojong dan Bapak Yaakob Utama selalu menekankan pentingnya kerjasama dalam tim dan terus-menerus mendengungkan impian terwujudnya Indonesia Mini di Harian Kompas. Sudah pasti, sejarah perjalanan Harian Kompas sampai sekarang tidak terlepas dari dukungan seluruh pemangku kepentingan. Maka pada kesempatan khusus ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada para pembaca, pelanggan, pemasang iklan, agen-agen dan loper yang telah berkontribusi besar dalam pengembangan Harian Kompas. Ucapan terima kasih sedalam-dalamnya disampaikan pula kepada seluruh narasumber dan para penulis yang mendukung upaya Harian Kompas sebagai media untuk proses pencerahan sekaligus penguatan pelembagaan kehidupan demokrasi di negeri ini. Dukungan berbagai pihak lebih dibutuhkan lagi dalam perjalanan Harian Kompas selanjutnya. Lebih-lebih dalam menghadapi proses perubahan yang begitu cepat, termasuk dalam mengatasi disrupsi digital dan pengaruh COVID-19. Harian Kompas bertekad akan terus berusaha memberikan kontribusi dan berpartisipasi dalam bidang komunikasi, pengembangan ilmu pengetahuan, dan informasi di tengah arus perubahan. Dalam pengembangannya, Harian Kompas tidak hanya mengandalkan platform cetak, tetapi semakin jauh mengembangkan platform digital seperti Kompas ID. Bersama unit-unit lain dalam pilar Komedia Kompas Gramedia, Harian Kompas membangun ekosistem dari berbagai platform. Upaya ini memungkinkan para pembaca, pemirsa, pendengar, dan audiens mendapat informasi yang lengkap dan terpercaya. Sekali lagi, saya atas nama lembaga dan rekan-rekan karyawan Harian Kompas mengucapkan terima kasih banyak. Selamat ulang tahun Harian Kompas yang ke-55 tahun. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di sini. Dan pemirsa, jadi salah satu rangkaian acara ulang tahun ke-55 Harian Kompas malam ini adalah pemberian penghargaan dan anugerah yang sudah dilakukan secara rutin setiap tahunnya. Dan betul, memang ini merupakan salah satu pembuktian bahwa Harian Kompas memberi perhatian lebih pada hasil karya sastra yang tertuang dalam bentuk cerpen. Dan memang para cerpenis yang berhasil masuk ke dalam rubrik Harian Kompas akan dipilih kembali sesuai dengan penilaian dan karakter yang terbaik untuk masuk ke dalam 20 nominasi Cerpenis 2019. Baiklah, untuk membacakan nominasi Cerpenis 2019 dengan hormat, kami undang Mas Suta Dharma Saputra, pemimpin redaksi Harian Kompas, untuk berkenan naik ke atas panggung dan membacakan sekaligus mengumumkan pemenang cerpen pilihan Kompas 2019. Selamat malam. Sejak 1969, Harian Kompas menyajikan cerpen bagi pembacanya. Setiap tahun, Kompas menerima 3.000 kiriman cerpen. Sejak 1992, Kompas memilih 20 cerpen yang sudah diterbitkan itu untuk masuk dalam buku cerpen pilihan Kompas.
Salah satu dari cerpen pilihan itu menjadi cerpen terbaik. Dan langsung saja kita saksikan 20 nama cerpenis terpilih yang berhasil masuk ke dalam nominasi penghargaan Cerpen Pilihan Kompas 2019. Dan nominasinya adalah Nominasi Cerpen Pilihan Kompas 2019. Gunawan Marianto dengan judul Minuman Buat Para Penyair. Rizky Turama dengan judul Mac Mencoba Menolak Memijit. Made Admiana Oleh dengan judul Hyang Ibu. Ahda Imran dengan judul Pembunuh Terbaik. Miranda Septiana dengan judul Semangkuk Perpisahan di Meja Makan. Putu Wijaya dengan judul Wakyat. Seno Gumira Aji Dharma dengan judul Musim Politik. Putu Oka Sukanta dengan judul Mbak Mar. Raudal Tanjung Banua dengan judul Bambu-Bambu Menghilir. Indra Tranggono dengan judul Di Atas Tanah Retak. Trianto Triwikromo dengan judul Mati Setelah Mati. Budi Dharma dengan judul Tamu. Ahmad Tohari dengan judul Mereka Mengeja Larangan Mengemis. Yanusa Nugroho dengan judul 70-an. Zainul Mutakin dengan judul Celurit di Atas Kuburan. Mutia Suwarna Maharani dengan judul Mata Dibalas Mata. Novka Kuaranita dengan judul 12 Jam di Hari Sabtu. Sandi Firly dengan judul Suatu Malam Ketika Puisi Tak Mampu Ia Tulis Lagi. Lina PW dengan judul Ramin Tak Kunjung Pulang. Agus Nur dengan judul Kisah Cinta Perempuan Perias Mayat. Dan pemenang cerpen pilihan Kompas 2019 adalah Ahmad Tohari dengan judul cerpen Mereka Mengeja Larangan Mengemis. Mereka 5 anak tanggung dan hanya Gupris yang perempuan. Kelimanya jarang mandi dan lebih jarang lagi berganti pakaian. Di antara mereka, Gupris yang paling banyak bergerak dan usil, juga cerewet. Hanya Gupris pula yang pernah bersekolah meski hanya sebentar. Di dekat mereka telah terpancang sebuah papan pengumuman
Tulisannya hitam di atas papan kayu bercat putih. Berbeda dengan teman-temannya yang tidak tertarik karena tidak bisa membaca. Gupris lain, dia ingin membaca tulisan itu. Dia mulai mengeja. Teman-temannya mendekat dan berdiri di belakangnya untuk menguping. Barang siapa mengemis dan mengamen dipidana kurungan. Gupris berhenti, lalu berbalik menghadap teman-teman. Dipidana itu apa? Dipidana kurungan artinya apa? Tanyanya. Keempat anak laki-laki itu nyengir lalu bergantian menggeleng. Nah, baca itu. Kalian anak-anak liar yang kerjanya keluyuran harus baca itu. Harus. Teruskan baca. Harus. Mengapa bisa begitu? Tanggap Gupris lagi. Mengemis bukan nyopet atau mencuri kan? Ya, tapi melanggar larangan. Siapa saja yang melanggar larangan pasti dipidana, ya dihukum. Siapa yang membuat larangan? Nah, saya security. Maka saya tahu siapa yang membuat larangan mengemis itu. Bapak Wali Kota dan para dewan. Wali kota itu apa? Dasar anak liar. Wali kota adalah pejabat penting. Para dewan itu orang juga? Iya. Dewan itu wakil rakyat. Jadi wakil kalian juga. Ya, kami mengemis dan mengamen saban hari. Tapi kami belum pernah dihukum. Hehe. Gupris nyengir. Dan inilah sekilas cerita dari pemenang cerpen terbaik Kompas 2020, karya Ahmad Tohari. Karena kondisi pandemi seperti saat ini, kami dari tim redaksi Harian Kompas sudah menghubungi Pak Tohari beberapa waktu yang lalu untuk mengumumkan beliau menjadi pemenang cerpen pilihan Kompas 2019. Berikut speech dari Bapak Ahmad Tohari. Selamat malam. Tentang penghargaan cerpen terbaik yang diberikan oleh Kompas kepada saya tahun ini, tentu saya berterima kasih dan senang hati. Namun, saya lebih senang apabila yang menerima penghargaan ini adalah cerpenis-cerpenis muda. Jadi, penghargaan oleh Kompas ini adalah semacam panggung yang bisa menginspirasi kepada cerpenis-cerpenis muda untuk lebih giat berkarya. Mari anak-anak yang muda, isilah panggung yang diciptakan oleh Kompas ini kepada Anda dengan karya-karya yang terbaik untuk memperkaya kesusastraan Indonesia. Terima kasih. Untuk mewakili trofi karya Pak Nyoman Nuarte, akan saya sampaikan kepada pemenang cerpen pilihan Kompas 2019, yaitu Bapak Ahmad Tohari. Trofi ini sengaja dibuat khusus oleh Bapak Nyoman Nuarte sebagai bentuk simbol bahwa penulis ibarat manusia yang bersayap yang bisa merengkuh dunia dengan imajinasinya. Selanjutnya, saya akan mengumumkan penerima Anugerah Cendekiawan Berdedikasi 2020. Penghargaan ini selalu disampaikan pada saat perayaan Hari Ulang Tahun Kompas sebagai ucapan terima kasih kepada para penyumbang artikel yang karyanya dimuat di halaman opini Kompas. Berikut adalah karya dan profil penerima Anugerah Cendekiawan Berdedikasi Kompas 2020. Sejarawan Profesor Dr. Asfi Warman Adam,
dan peneliti Center for Indonesian Veterinary Analytical Studies, Dr. Hewan Trisatya Putri Naipospos. Yang terhormat berjudul Ujian Perintis 1 Calo Pengawas. Asfi rutin menulis di Kompas dalam perspektif sejarah, termasuk sejarah virus corona. Halaman opini, Sabtu, 19 Januari 1985, judul Kaledonia Baru di Mata Destang. Halaman opini, Jumat 24 April 2020, judul Kasus Rahasia Kesehatan. Dan penerima berikutnya adalah peneliti Center for Indonesian Veterinary Analytical Studies atau CIVAS, Dr. Hewan Trisatya Putri Naipospos. Tata tekun meneliti dan menuliskan persoalan virus dengan karya tulisan. Minggu, 23 Februari 2003, judul Merebut Air, Merebut Kehidupan. Halaman sosok, Selasa, 20 September 2005, judul Perjuangan Melawan Flu Burung. Halaman opini, Senin 27 Januari 2020, judul Virus Corona Baru. Luar biasa sekali, dan kepada Mas Uta dipersilakan waktu dan tempatnya. Ya, Dr. Asfi memulai menuliskan pemikiran melalui surat pembaca Rabu 4 Juni 1980. Redaksi yang terhormat berjudul Ujian Perintis 1 Calo Pengawas. Selamat kepada Dr. Asfi, dan selanjutnya penerima adalah Dr. Hewan Trisatya Putri Naipospos, peneliti Center for Indonesian Veterinary Analytical Studies. Selamat kepada para peraih penghargaan malam hari ini. Dan kami akan meminta supaya berikan senyuman yang paling membanggakan, senyuman kemenangan untuk diabadikan dulu. Ya, ini adalah momen yang tentu tidak terlupakan ya Daniel. Betul karena sekali. Begitu banyak jasa dan juga hal-hal yang telah dilakukan untuk tentunya banyak masyarakat mendapatkan inspirasi. Betul, dan kami ucapkan selamat sekali lagi kepada pemenang cerpen pilihan Kompas 2019 dan para penerima anugerah cendekiawan berdedikasi 2020. Dan semoga rangkaian penghargaan dan anugerah yang malam hari ini diberikan dapat menginspirasi juga banyak orang untuk terus menghasilkan karya-karya terbaik ya, tidak hanya di atas panggung ini. Selamat malam pemirsa Kompas TV. Kembali lagi Anda menyaksikan program Satu Meja The Forum. Spesial bersama saya Mas BDM, Mas Bro Daniel Mananta. Malam ini kita akan mengupas suatu hal yang sangat penting untuk dibicarakan, yaitu puncak perayaan Hari Ulang Tahun Harian Kompas ke-55. Tapi sebelum masuk ke bagian itu, saya sedikit tergelitik untuk bertanya akan satu hal. Kenapa di setiap tayangan Satu Meja The Forum, Mas Budiman Tanurejo itu selalu terlihat kurang senyum? Daripada saya penasaran, langsung saja kita panggilkan Mas Budiman Tanurejo. Senyum sekarang. Senyum sekarang. Kok senyum? Lu kerjain. Kok senyum? Iya, itu tadi pertanyaan saya tuh, Mas BDM ya. Gimana? Kenapa kalau misalnya lagi acara, itu tadi mukanya berkerut, sampai kumis-kumisnya pun ikut berkerut? Karena partnernya bukan lu. Aduh, pusing apa ya kacamata? Oke. Tapi luar biasa sekali, ini benar-benar selamat malam dulu untuk Pak BDM, dan pastinya sekarang saya juga merasa Mas BDM ini selalu memberikan pembicaraan yang berkualitas terus gitu. Jadi untuk itu saya akan undur diri ya. Yang punya rumah udah datang, langsung aja kita sambut ya. Satu Meja The Forum. Thank you bro. Silakan.
Sudah menjadi tradisi harian Kompas memberikan anugerah cendekiawan berdedikasi. Penganugerahan cendekiawan berdedikasi adalah ide murni pendiri dan pemimpin umum Kompas Yakob Utama. Gagasan itu diwujudkan pertama kalinya tahun 2008. Dan hingga kini di tahun 2020 sudah ada 52 cendekiawan berdedikasi yang dipilih oleh redaksi harian Kompas. Dan hingga kini di tahun 2020 sudah ada 52 cendekiawan berdedikasi yang telah dipilih. Selain itu, rubrik di harian Kompas yang sudah ada sejak tahun 1970 juga memiliki tradisi memberikan penghargaan kepada karya cerpen pilihan Kompas dan menerbitkan cerpen pilihan Kompas dalam bentuk buku sejak tahun 1992. Secara sadar, harian Kompas terus mengembangkan sastra koran dan terbuka kemungkinan dan bahkan sudah hadir dalam versi digital. Dan malam ini bertepatan dengan ulang tahun Kompas ke-55, saya akan berbincang-bincang dengan para penerima anugerah cendekiawan dan cerpenis Kompas. Sudah bersama saya dua orang cendekiawan, Profesor Dr. Asfi Warman Adam. Selamat malam, Prof. Asfi. Selamat malam. Dan di sebelah kanan saya ada Ibu Dr. Hewan Trisatya Putri Naipospos, Ketua 2 Perhimpunan Dokter Hewan. Dan melalui sambungan Zoom ada cerpenis Ahmad Tohari melalui sambungan Zoom. Selamat malam, Pak Tohari. Selamat malam. Ya, saya akan memulai diskusi dengan Pak Tohari. Pak Tohari, ini Anda seorang sastrawan, ya, dan kita akan merefer berkaitan dengan kasus pandemi. Ada novel sebetulnya, novel yang membuat heboh, novel karya Dean Koontz berjudul The Eyes of Darkness, yang isinya tuh mirip pandemi COVID-19, ya, COVID-19. Novel itu terbit tahun 81 dan 38 tahun kemudian si novel itu menjadi kenyataan. Kang Tohari, pertanyaan, apakah ini berarti sastra itu bisa memprediksi kemungkinan terjadi sains dan kadang terjadi? Gimana sebetulnya itu? Ya, saya kira itu betul. Sastra itu adalah tentang kehidupan manusia. Sastra sangat peka terhadap aspek-aspek kehidupan manusia. Saya misalnya memberi contoh, Ronggo Warsito sudah menulis tentang zaman edan yang sekarang terjadi. Itu ditulis pada tahun 1820-an yang lalu. Yang ini bahasa Jawa, bahwa akan datang zaman edan di mana orang yang tidak ikut edan tidak akan kebagian. Kayaknya terjadi betul sekarang ini. Itu diramalkan seabad yang lalu. Artinya memang imajinasi seorang sastrawan kemudian bisa memprediksi kejadian itu terjadi pada tahun ke depan gitu ya? Saya kira lebih dari imajinasi. Itu intuisi. Intuisi seorang sastrawan dengan pengembaraan jiwanya seperti bisa merasakan apa yang akan terjadi. Seperti saya ambilkan contoh seperti itu tadi. Ya, Ronggo Warsito yang melukiskan zaman edan yang sekarang ternyata saya kira betul. Siapa yang tidak ikut edan tidak kebagian. Seperti novelnya Morgan Robertson juga, Kang Tohari, yang berjudul Futility Wreck of Titan. Yang kemudian mengatakan bahwa kapal Titanic itu juga kemudian betul-betul tenggelam sesuai dengan imajinasi penulis novel itu. Ya seperti itu. Saya sendiri ini menyebut saja ini nggak enak sebetulnya. Di dalam trilogi Ronggeng Duku Paruk itu ada satu novel yang berjudul Lintang Kemukus Dini Hari. Itu saya tulis tahun 80. Waktu itu peristiwa lintang kemukus atau meteor atau bintang berekor itu terjadi pada tahun 65 sebelum G30S. Waktu itu intuisi saya mengatakan ini adalah gejala alam yang luar biasa, bintang berekor. Saya tulis di dalam novel saya, ini akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Dan betul ternyata terjadi betul luar biasa. Jadi peristiwa-peristiwa alam itu kemudian bisa dibaca untuk menjelaskan fenomena-fenomena kekinian. Sehingga beberapa bulan lalu juga ada peristiwa Lintang Kemukus dan kemudian merefer kepada novel dari Kang Tohari ya sebenarnya.
Saya tidak tahu. Saya memang membaca tulisan itu, tapi saya nggak mau kegeeran bahwa itu merefer ke novel saya. Cuman itu memang ada keyakinan di masyarakat Jawa bahwa kalau ada lintang kemukus akan terjadi malapetaka. Oke, baik, Kang Tohari, saya berpindah kepada Prof. Asfi. Prof. Asfi, kalau Prof. Asfi melihat perspektif dari seorang sejarawan, bagaimana melihat karya-karya sastra yang kemudian dia bisa membaca peristiwa, menuliskan, sastrawan membuat imajinasi, dan kemudian terjadi betul saat sekarang ini. Gimana Anda lihat dalam perspektif seorang sejarawan sebetulnya? Berbeda ya antara sejarah dengan sastra. Peristiwa itu memang berulang, terjadi berulang-ulang, dan sastra itu merekam suatu peristiwa. Tetapi sastra tidak menyebutkan secara persis, secara akurat waktu dan ruang. Jadi itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Bedanya dengan sejarah itu terjadi di dalam waktu dan ruang. Tapi juga menyangkut peristiwa, menyangkut juga manusia dan alam yang lain gitu. Jadi perbedaannya itu pada ruang dan waktu. Dan kalau kita berbicara tentang peristiwa yang berulang itu, perulangan itu terjadi. Dan sekarang itu terlihat sekarang sedang terjadi juga perulangan setiap 100 tahun ya? Iya, dan itu terlihat betul dari apa yang terjadi pada tahun 1918 ketika ada pandemi influenza, dan sekarang ada COVID-19. Perulangan yang sangat jelas pada dua periode yang berlangsung sangat panjang itu adalah ketidaksiapan, ketidaktahuan, dan ketidaksiapan pemerintah maupun masyarakat. Itu terjadi pada 100 tahun yang lalu dan terulang kembali sekarang ini. Nah, oleh sebab itu sejarah itu selalu mengatakan harus ada ingatan, diupayakan supaya itu diingat gitu, supaya orang tidak lupa dan bisa bersiap gitu. Jadi salah satu contoh yang ingin saya katakan, misalnya tentang wabah pes di kota Malang, itu pada tahun 1911. Ketika itu ada 1.500 orang yang tewas di Malang. Dan orang Belanda, dokter-dokter Belanda itu tidak mau datang ke sana, tetapi Cipto Mangunkusumo yang berjuang merawat pasien di sana dan mengangkat anak seorang bayi namanya Pesjati. Seyogyanya di kota Malang itu dibangun patung Cipto Mangunkusumo dengan anak angkatnya Pesjati itu, sehingga orang selalu ingat. Ada terjadi suatu peristiwa pada masa lampau. Itu yang harus dilakukan. Baik, saya ke Ibu Tata. Kalau tadi sastrawan sudah berbicara, Bu. Nah, Ibu dari sisi saintis, sebenarnya bagaimana melihat apakah kemudian peristiwa-peristiwa pandemi yang seperti ada sekarang memang sesuatu yang sudah bisa diprediksikan oleh sains? Ya, kalau berbicara pandemi itu selalu menimbulkan pertama kepanikan ya. Dan mungkin bahkan sampai pada kehancuran satu ekonomi, satu negara. Ya, itu bisa terjadi, di samping tentunya kematian manusia. Tetapi kalau berbicara mengenai apakah pandemi itu bisa diprediksi, sebetulnya para ahli mencoba melakukan itu dengan berbagai cara, ya terutama mempelajari virusnya, ya karena yang paling kita takuti adalah virus yang seringkali menyebabkan pandemi. Dan virus ini memang banyak sekali berada di lingkungan dan juga di apakah itu hewan ataukah satwa liar, sehingga tentu menjadi kewajiban dari para ahli untuk mencari di mana virus itu dan sejauh mana dia beradaptasi atau bermutasi sehingga merugikan kesehatan manusia. Oke, Bu, kalau Ibu lihat, Bu Tata ini pernah menangani flu burung ya di tahun 2005, dan kemudian saya kutip pernyataan Ibu di Kompas 20 September 2005. Kira-kira kutipannya gini, sepanjang 2004 situasinya chaos, penuh trial and error, dan semua pihak cari selamat. Ini betul-betul ujian dari sisi teknis dan administratif. Ya. Apakah kalau Bu Tata lihat situasi yang ada 20 tahun kemudian juga sama dengan yang Ibu lihat pada tahun 2005? Chaos dan kemudian... Chaosnya sama barangkali Pak Budi, hanya kalau kita lihat dari sisi sifat alamiah pandeminya ya. Kalau yang flu burung dulu itu dimulai dengan kematian berjuta-juta ekor unggas. Ya.
Yang sekarang ini kita sudah langsung berhadapan dengan kematian manusia yang banyak. Jadi kepanikannya mungkin lebih tinggi pada saat sekarang, ya, karena langsung manusia yang terkena dibandingkan dengan waktu saya. Artinya tidak belajar dari 2005 dan 2000 tetap juga tidak siap ketika ada sesuatu yang mendadak. Saya kira selalu seperti itu ya. Selalu seperti itu? Ya, karena kalau kita lihat negara yang maju sekalipun seperti Amerika, negara-negara di Eropa itu juga selalu tidak siap kalau kita katakan seperti itu ya. Tetapi dalam perjalanan waktu seperti Pak Budi tadi katakan selalu ada trial and error dan negara yang berhasil mengatasi itulah yang kemudian keluar lebih cepat dari negara-negara yang... Sekarang banyak pertanyaan Bu Tata, ini kira-kira pandemi ini kapan ya akan selesai itu sebetulnya? Ada nggak perkiraan dari sisi saintis sebetulnya kapan akan selesai ini? Ya agak sulit juga ya karena masing-masing negara kan menyikapinya atau meresponsinya berbeda ya. Kita sekarang ini paling tinggi dari jumlah kasus di negara di ASEAN lah seperti itu. Tapi kalau kita lihat tentu bergantung kepada bagaimana kita secara massal ya melakukan disiplin pada diri sendiri, itu juga penting ya. Bagaimana kita mencari cara-cara untuk mencegah supaya kita tidak terkena. Artinya harus diterima keadaan seperti sekarang? Dan harus mencegah pakai masker dan sebagainya? Ya mungkin ada waktunya kita tidak lagi mengandalkan itu ya Pak ya. Saya kira suatu saat kedua-duanya berubah, manusianya juga berubah seperti yang kita sebut dengan konsep normal baru. Itu juga sesuatu yang kemudian apanya yang harus dirubah dari cara kita yang lama. Itu satu, tapi kemudian dari virusnya sendiri sekarang virus COVID-nya itu juga dia terus berevolusi, bukan tetap seperti yang dulu. Saya yakin bahwa virus ini pun akan menuju pada satu titik di mana dia tidak lagi menemukan korbannya, sehingga kemudian dia akan turun. Ya, akan turun. Kembali ke Kang Tohari, Pak Tohari. Pak Tohari, kalau kita berbicara soal letusan Tambora di 1800 ya, itu lahir novel Frankenstein ya, karya Mary Shelley dan kemudian puisi Darkness gitu loh. Nah sekarang pandemi yang menyentuh hampir semua belahan dunia, apa yang bakal dilahirkan? Adakah karya sastra besar yang akan lahir di setelah pandemi ini terjadi gitu? Saya sangat yakin akan terjadi. Saya sendiri sudah kehabisan bensin untuk membuat satu novel. Jadi mungkin saya hanya bisa menuliskan sebuah cerita pendek berkaitan dengan COVID Corona ini. Bukan sebuah novel. Tapi saya berharap pada penulis-penulis yang lebih muda yang masih tinggi energinya harus bisa mencatatkan peristiwa COVID Corona ini sebagai karya sastra yang akan terus menyerang kita di hari-hari kemudian. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Tohari, terima kasih Ibu Tata, dan terima kasih Prof. Asfi. Sudah 55 tahun harian ini melayani pembaca. Sudah 55 tahun pula moto amanat hati nurani rakyat tertera di halaman muka. Amanat hati nurani rakyat bukanlah sekedar slogan sembarangan. Dia merupakan hasil perenungan matang para pendiri harian ini, para pendiri yang prihatin atas kondisi rakyat. Jurnalisme berdasarkan nurani inilah yang membuat harian ini bertahan sampai 55 tahun. Visi itu akan tetap hidup dan terus dihidup-hidupi untuk membela yang papa dan mengingatkan yang mapan. Sebuah perjuangan untuk masa depan bangsa yang lebih adil dan sejahtera. Demikian Satu Meja The Forum spesial malam ini. Sesaat lagi akan ada sesuatu yang baru dari harian Kompas. Apakah itu? Jangan kemana-mana. Kami akan kembali usai jeda. Saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-55 untuk Kompas. Walaupun saya sedikit lebih tua dari Kompas, saya merasa besar bersama-sama Kompas. Karena kita tentu ingat Kompas dari zaman kita masih kecil, dari orang tua kita. Dan tentunya saya sebagai profesional pada saat saya menjadi ekonom, menulis di Kompas, membaca Kompas. Dan waktu saya di pemerintah, Kompas menjadi mitra yang luar biasa dalam berbagai hal.
tentu tetap objektif, tetapi menjadi partner di dalam kita memberitakan dan juga masuk di dalam ranah dialog dengan publik. Dan saya beberapa kali tentunya ikut juga di dalam panel Ekonom Kompas. Selamat ulang tahun, selalu berkiprah, selalu berkinerja, dan ikutlah dengan transformasi yang terjadi dengan dunia pada saat ini, dan teruslah memberikan berita yang benar, objektif, dan berdasarkan akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunarso, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia. Saya sudah mulai baca Kompas ketika saya SMP. Tetapi yang jelas saya baca Kompas bukan saya beli sendiri dan bukan saya langganan sendiri. Pada saat itu saya baca Kompas ketika saya ke rumah saudara atau bahkan numpang di rumah kawan. Dan yang saya baca pun tidak selalu Kompas hari itu. Bisa Kompas minggu lalu, bisa Kompas bulan lalu, bahkan bisa Kompas tahun yang lalu. Namun demikian, apa yang ditulis Kompas, apa yang diberitakan Kompas telah menjadi bagian daripada proses saya untuk memperluas cakrawala berpikir saya. Untuk itu, kepada Kompas saya sampaikan selamat ulang tahun yang ke-55. Semoga Kompas terus menunjukkan kapasitas dan integritasnya, tidak sekedar memberitakan tetapi juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai penutup, saya ingin sampaikan bahwa ayo kita terus dan tidak pernah berhenti untuk memberitakan fakta, mengkomunikasikan kebenaran dengan standar etika moral yang tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Harian Kompas. Saya Tara Adia ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-55 untuk Harian Kompas. Semoga semakin menjadi inspirasi dan pastinya semakin sukses untuk kedepannya. Tara senang banget karena beberapa kali Tara pernah diinterview oleh Kompas dan hasil dari artikelnya itu bagus banget. Benar-benar menceritakan tentang karir bermusik Tara sebagai pemain biola dan penyanyi. Pokoknya seru banget, keren banget Kompas, sukses terus dan semoga kedepannya semakin maju dan semakin berkembang terus. Happy birthday! Mari masih dalam kebahagiaan dalam hari ulang tahun Harian Kompas yang ke-55 dan kita tidak berdua saja di sini, sudah ada Mas Uta dan juga Mas BDM bersama kita semua untuk bicara soal inovasi. Karena Harian Kompas tentunya terus berinovasi. Mas Uta boleh diceritakan sedikit nggak sih seperti apa inovasi yang telah dilakukan oleh Harian Kompas? Ya betul Glory, di usia yang ke-55 ini Harian Kompas akan terus berinovasi. Harian Kompas akan hadir bukan saja sebagai newspaper, tetapi juga viewspaper. Analisis politik, analisis ekonomi akan dilengkapi dengan analisis budaya. Harian Kompas juga yang hadir dalam platform digital berlangganan akan semakin memuaskan 150.000 pelanggannya dengan sajian-sajian data yang diolah secara khusus oleh Litbang Kompas dalam fitur Kompaspedia. Dan kepada mitra-mitra Kompas, Harian Kompas juga mengajak untuk berkolaborasi, untuk berbagi, mencari solusi untuk negeri melalui Kompas Collaboration Forum. Wow, artinya banyak sekali hal-hal baru yang akan bisa kita nikmati dari Harian Kompas. Dan kayaknya ini sudah bersiap-siap posisinya untuk sebentar lagi kita akan bersama-sama menyaksikan inovasi dari Harian Kompas. Silakan saya minta untuk Mas Uda dan Mas BDM untuk bersiap-siap untuk bisa
secara simbolis ya melaunching inovasi terbaru dari Harian Kompas. Baiklah, mari sama-sama kita menyaksikan dan ikut menjadi saksi sejarah munculnya inovasi baru di acara ulang tahun ke-55 Harian Kompas hari ini. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Inilah inovasi Harian Kompas. Terbit pada tanggal 28 Juni 1965 dalam keadaan serba kurang. Cara apa yang membuat tujuan itu bisa lebih tercapai? Geberak-geberak atau meyakinkan? Memberikan makna dalam setiap peristiwa. Harian Kompas menyajikan analisis mendalam yang diulas oleh para pakar di bidangnya. Adaptif terhadap setiap perubahan, Harian Kompas terus berinovasi untuk mengarungi zaman. Harian Kompas hadir dalam platform digital Kompas ID sejak Februari 2018. Di balik berita, kisah jurnalis yang kritis, namun tetap humanis. Memahami fenomena data melalui riset Litbang Kompas. Konten-konten interaktif dan menarik yang dikemas dalam video grafik, tutur visual, DPR didesak jalankan fungsi. Jakarta, Kompas Dewan Perwakilan Rakyat. Sesaat kemudian, dua rentetan tembakan senapan otomatis terdengar. Lensa Berita, kumpulan arsip Kompas yang dikemas dalam bentuk audio visual. Diskusi berbagai persoalan yang diulas bersama sumber kompeten. Menapaki usia ke-55, Harian Kompas mempersembahkan analisis budaya. Kompaspedia. Dan Kompas Collaboration Forum. Kompas, kawan dalam perubahan. Wow, banyak sekali inovasi yang tentunya mewarnai hari jadi ke-55 Harian Kompas hari ini. Dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara rangkaian dari perayaan 55 tahun Harian Kompas hari ini. Semoga melalui acara pada malam hari ini kita semua, Anda di rumah juga dapat terhibur dan dapat juga menjadikan inspirasi yang positif bagi semua pihak. Sehingga Harian Kompas selalu bisa menjadi kawan yang diandalkan dan dipercaya dalam perjalanan selanjutnya. Yap, tidak lupa juga kami sampaikan rasa terima kasih kepada Bank Rakyat Indonesia atau BRI selaku sponsor yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. BRI melayani dengan setulus hati, slogan yang akan selalu menemani dan hadir untuk masyarakat di seluruh wilayah Indonesia dan memberikan yang terbaik.